Wey, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan kembali membawakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yakni sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pembunuh berantai legendaris bernama Jeffrey Dahmer. Film ini sendiri berjudul Dahmer yang pernah dirilis pada tahun 2002 lalu. Di mana dia ini dikenal sebagai Milwaukee Monster yang sudah melakukan pembunuhan kepada 17 orang laki-laki dari rentan tahun 1978 sampai 1991. Oke, daripada banyak spoiler di awal, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Pada tanggal 15 Februari tahun 1992 di Wisconsin, Amerika Serikat, Jeffrey Lionel Dahmer telah ditetapkan sebagai seorang tersangka atas kasus 17 pembunuhan. Dan atas semua perilakunya itu, dia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 937 tahun penjara. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kejahatan yang pernah dia perbuat semasa hidupnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang pria bernama Jeffrey Lionel Dahmer yang saat itu bekerja di sebuah pabrik coklat. Nah guys, karena di film ini semasa kecil Jeffrey tidak diceritakan ya, maka saya hanya menjelaskan sedikit nih guys, gimana latar belakang si Jeffrey dari kecil sehingga di saat dewasa dia menjadi seperti itu. Jadi pada saat dia kecil, Jeffrey dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat berantakan. Ibunya merupakan seorang pemabuk, pemarah, sering bertengkar dengan suaminya dan sama sekali tidak memperdulikan Jeffrey. Sejak kecil, Jeffrey sangat menyendiri dan sangat kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Bahkan sejak kecil, Jeffrey ini juga sudah menunjukkan minatnya terhadap hewan-hewan mati. Teman-teman kecil Jeffrey mulai mengingati seperti kupu-kupu, serangga, kucing, terus dimasukkannya ke dalam sebuah toples. Dan yang lebih anehnya lagi, si Jeffrey ini juga sangat suka mendengarkan suara-suara tulang yang diadu-adukan. Nah guys, kalau kalian pengen dengar cerita lebih detailnya, bagaimana rasa trauma si Jeffrey, kalian bisa nonton di bagian seriesnya aja ya, yang pernah dirilis pada tahun 2022 lalu. Dan di video kali ini saya hanya menceritakan sedikit kronologi bagaimana dia melakukan semua pembunuhannya aja. Oke, kita kembali ke filmnya. Singkat cerita, setelah dia sudah dewasa, di saat dia pulang bekerja, lalu Jeffrey pergi ke sebuah toko untuk mencari mangsa baru sambil memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Sampai pada akhirnya perhatian dia pun tertuju kepada seorang pria Asia bernama Konerak yang terlihat sedang memilih-milih sepatu. Jeffrey yang sudah tertarik, dia kemudian mulai sedikit membujuk dan juga basa-basi kepada si Konerak dengan menawarkan diri untuk membelikannya sepatu yang akan dia beli. Asalkan dengan satu syarat, yakni Konerak mau mampir ke apartemennya untuk sekedar difoto telanjang. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, ditambah lagi dia yang ingin sepatu itu, akhirnya Konerak pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, sesampainya di apartemen, Jeffrey yang dari awal sudah ada niatan jahat, dia langsung mencampurkan obat bius ke dalam minuman yang dia sajikan tanpa sepengetahuan Konerak. Sambil menunggu obat bius itu beraksi, Jeffrey kemudian mulai sedikit basa-basi tentang alasan dia memotret Konerak yang ternyata akan dijadikan koleksi majalah. Jeffrey di situ juga berkata bahwa dia sangat tertarik dengan ketampanan Konerak. Singkat cerita, setelah obat bius tersebut sudah bereaksi, Jeffrey kemudian bergegas mengambil beberapa foto sambil meraba-raba bagian tubuh Konerak. Dan dengan teganya, dia langsung mengebor kepala si korban lalu dilanjut dengan membawanya masuk ke dalam kamar. Pada malam itu, Konerak yang baru saja tersadar tiba-tiba malah dibuat kaget karena di dalam kamar tersebut sudah terdapat seorang mayat pria kulit hitam yang tidak lain adalah korban dari si Jeffrey Dahmer. Dia yang panik meski dengan kondisi setengah sadar, dia pun langsung keluar dari dalam apartemen itu. Setelah dia ini sudah keluar, dia berusaha meminta tolong kepada dua orang wanita kulit hitam yang ada di sana. Namun dikarenakan bagian kepalanya sudah dibor, akhirnya dia pun sangat sulit untuk berbicara. Si wanita yang panik memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Hal itu pula bersamaan dengan datangnya Jeffrey yang melihat bahwa korbannya sudah berhasil melarikan diri. Jeffrey kemudian beralibi kepada polisi dengan berkata buk berat. Akan tetapi si wanita yang tidak percaya begitu saja berkata kepada si polisi bahwa mungkin saja si Jeffrey ini adalah seorang penjahat yang berniat mencelakai anak itu.
Tapi meskipun begitu, anehnya para polisi lebih percaya kepada perkataan Jeffrey dibandingkan perkataan dari si wanita kulit hitam. Dikarenakan memang para polisi itu masih menganut perilaku rasisme kepada kulit gelap. Sambil mengantarkan Jeffrey pulang ke dalam apartemennya, di sana akhirnya dia pun berhasil meyakinkan para polisi tentang kejadian yang barusan terjadi. Polisi yang begitu saja percaya dan hanya menganggap bahwa kejadian si pria Asia akibat minuman keras memutuskan untuk pamit meninggalkan mereka. Dan benar saja, Jeffrey di situ langsung kembali menghabisi Konerak sampai tidak berdaya. Setelah itu nenek Jeffrey yang bernama Catherine Dahmer tiba-tiba saja menelepon untuk meminta bantuan kepada Jeff untuk mengusir gagak yang masuk ke dalam rumahnya. Namun ketika dia sudah sampai di sana, tiba-tiba dia pun teringat kembali nih guys tentang kejadian masa lalu di saat tinggal di dalam rumah sang nenek. Yang dimana dia pernah dimarahi oleh ayahnya yang bernama Lionel Dahmer karena Jeffrey ketahuan berperilaku aneh alias menyimpang dengan menyimpan sebuah patung manekin pria yang dia gunakan untuk olahraga 5 jari. Bener-bener sakit sih. Karena takut dengan perilaku anehnya, ayahnya pun langsung menyuruh agar Jeffrey segera membuang semua manekinnya tersebut. Selain itu, ayah Jeff juga pernah menemukan sebuah kotak milik Jeff yang sangat mencurigakan. Karena merasa aneh, dia meminta kepada Jeff agar dia membuka kotak tersebut. Namun Jeff yang sedari awal sudah menyimpan sesuatu aneh di dalamnya, Jeffrey langsung menolak permintaan sang ayah dan beralasan bahwa kotak itu kini sudah tidak ada isinya. Dan alasan kenapa si Jeffrey ini enggan untuk membuka kotak di depan ayahnya, karena ternyata isi di dalam kotak tersebut tidak lain adalah sebuah kepala manusia yang sudah dia awetkan. Setelah pulang dari gereja, kemudian Jeffrey mampir ke sebuah toko senjata. Di sana dia bertemu dengan seorang pria kulit hitam bernama Tracy Edward. Jeffrey yang sudah mulai tertarik pun berniat melakukan aksi gilanya lagi dengan membujuk dan mengajak Tracy untuk bersantai sambil menikmati segelas bir di dalam apartemen. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Tracy akhirnya menerima tawaran itu. Namun sebelum ke dalam apartemen, di sana Tracy mengajak Jeffrey agar mau mampir sebentar ke sebuah bar gay tempat para kaum pelangi berkumpul dengan tujuan ingin menagih hutang ke salah seorang temannya. Jeffrey lebih memilih untuk menunggu saja di luar sana karena pada kejadian di masa lalu ternyata dia pernah melakukan sesuatu yang buruk di dalam bar tersebut, yang dimana dia pernah memantap-mantap beberapa pria dalam keadaan sudah tidak berdaya dengan carikan kepada para korbannya, dan hal itu terus-menerus Jeffrey lakukan setiap hari. Sampai pada akhirnya di saat Jeffrey akan melakukan rencana busuknya dalam keadaan mabuk parah, salah seorang pengunjung pun tanpa sengaja melihat Jeff sedang memasukkan obat bius itu ke dalam minumannya. Jeff yang sudah tertangkap basah pun langsung dihajar oleh para petugas dan langsung di blacklist dari bar tersebut. Nah oke, kita kembali ke cerita awal. Setelah sampai di dalam apartemen, seperti biasa Jeffrey lalu memasukkan obat bius ke dalam minumannya yang akan dia berikan kepada si Tracy. Sementara itu alasan Tracy mau diajak ke dalam apartemen, ternyata diam-diam dia berniat mencuri uang yang ada di tempat Jeffrey. Sambil menunggu efek dari obat bius itu bekerja, Jeffrey dan juga Tracy kemudian mulai bersenang-senang dengan menikmati pesta kecil-kecilan. Tapi Tracy yang hanya sedikit meminumnya, efek dari obat bius itu ternyata hanya bisa membuat dia pusing sebentar. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk segera pulang dari tempat tersebut.
I'll just get you some more Coke. Merasa kesepian karena pria yang dia bawa malah pergi begitu saja, tiba-tiba dia pun langsung menyerang Tracy agar dia tetap mau diam di dalam apartemennya. Tidak terima, Tracy kemudian membela diri dengan mendodongkan sebuah pisau ke arah Jeffrey, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk membiarkannya pergi. Karena malam semakin larut, ditambah lagi halte bus yang sudah tutup, akhirnya Tracy pun memutuskan untuk kembali lagi ke dalam apartemen. Setelah Jeffrey berhasil membujuk dia untuk melakukan adegan anu-anu, tiba-tiba saja Tracy pun malah langsung dicekik. Tetapi beruntungnya, si Jeffrey ini tidak jadi membunuh Tracy. Tracy yang panik langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Karena barusan gagal membunuh, Jeffrey lalu melampiaskan kekesalannya dengan mendatangi Conera ke kamar tempat dia disekap. Dia melanjutkan dengan membedah bagian tubuhnya, sampai pada akhirnya Conera harus berakhir tewas di tangan Jeffrey Dahmer. Oke, lalu film pun kembali flashback itu ketika ayah dan juga ibunya pergi keluar kota, Jeffrey berusaha membujuk seorang pria yang merupakan korban pertamanya. Pria tersebut bernama Stephen Hicks dengan mengiming-imingi sebatang narkoboy. Di tempat Jeffrey, Stephen yang masih belum curiga kepada Jeffrey, dia mulai menikmati beberapa rokok ngefly termasuk minuman bir yang telah disuguhkan. Tetapi tidak lama kemudian, Jeff yang sudah tergoda oleh tubuh si Stephen, dia langsung menawarkan diri untuk melakukan hubungan dewasa. Namun Stephen yang masih normal alias bukan dari kalangan kaum pelangi, sontak dia memilih untuk bergegas pergi dari sana. Jeff yang kesal karena sudah ditolak, tiba-tiba saja dia ini malah menyerang Stephen menggunakan barbel. Sambil mengkonsumsi minuman alkohol, Jeff yang panik karena itu pertama kali dia membunuh dan tidak ingin perbuatannya ketahuan. Dia mulai memberanikan diri untuk memutilasi dan juga memotong-motong mayat Stephen. Lalu aksinya itu dilanjut dengan membuang potongan tubuh Stephen agar menghilangkan jejak pembunuhan. Lalu film Dahmer 2002 ini kemudian ditutup dengan sebuah pernyataan yang tertulis bahwa setelah Jeffrey Dahmer menjalani 2 tahun hukuman seumur hidup di dalam penjara, Dahmer diserang dengan dibunuh oleh seorang narapidana lain. Dia kemudian meninggal pada tanggal 28 November tahun 1994 pada usia ke-34 tahun. Sampai pada akhirnya film pun selesai. So itu deh guys, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan menurut saya pribadi di film ini nggak dijelasin secara detail ya, bagaimana rasa trauma masa kecil di saat Jeffrey tumbuh, bagaimana dia membunuh setiap korbannya, bagaimana jalannya persidangan berlangsung, dan bagaimana kronologi si Jeff ini melakukan pembunuhan kepada setiap korbannya. Sekali lagi, kalau kalian mau lihat lebih jelas, kalian bisa tengok series Dahmer di Netflix aja ya. Oke lah, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.